startup lokal kita kayak gimana? Lebih simple lewat HP, lebih merekatkan, lebih sering tukar pikiran ya. Hai semua, hai. Halo. Teknik, kita kedatangan tamu spesial hari ini. Siapa ini? Silahkan kenalin diri coba Mas. Halo semuanya teman-teman teknik. Kenalin, nama aku Asap Irfanda dari Prodi Perencanaan Wilayah Kota angkatan 2019. Oke, Mas Asraf, makasih ya udah nyempetin waktunya. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Mas? Kalau sekarang sih sibuknya skripsi dan skripsi gitu. Skripsi gitu ya. Iya. Berarti udah bebas dari tugas-tugas yang lain selain skripsi. Iya, bebas. Oke. Gitu. Sebelumnya Mas, apa nih kita ada di mana? Pura-pura nggak tahu deh di mana gitu. Kita di mana ya? Di mana ya? Oke. Kita tuh ada di Solo Technopark, tepatnya di Shopee Hub. Nah, di sini tuh ada dua ruangan nih Mas yang kita pakai. Itu namanya ruang gaming. Yang ini. Iya, yang Terus itu satunya? ruang gaming. Yang di tempatnya tuh Garena Gaming. Terus yang satu lagi itu adalah Shopee Solo Creative and Innovation Hub. Nah, di sana itu ada co-working space-nya Mas, terus juga ada meeting room, ada event space, dan banyak lagi. Buat kalian yang mau tahu, bisa langsung follow aja Instagram dari Shopee Solo Technopark. Gitu Mas. Keren juga ya. Iya, keren banget ternyata ya, ada room kayak gini. Gitu. Oke. Mas, sebelumnya nih banyak nih ya yang nanya-nanya atau kepo gitu ke Mas Asraf katanya. Apa tuh? Ini Mas Asraf udah punya usaha sendiri gitu? Iya, bisa dibilang gitu. Oke, dari kapan nih Mas? Itu dari semester 5 atau enggak semester akhir gitu. Lupa tahun berapa tuh ya? 2021, 20 ya gitu. Udah lama ya, lumayan ya? Lumayan gitu. Dulu tuh kepikiran apa sih Mas sebelumnya? Awalnya tuh kita kayak iseng-iseng kan, jadi kita kayak ngeliat nih, kita ada masalah di lingkungan kita kayak di prodi kuliah segala macam. Kayak orang tuh mau bikin output yang kayak A gitu, susah gitu. Jadi kita pengen cari cara supaya kita menciptakan suatu output yang A ini jadi lebih mudah gitu. Makanya kita bentuk startup yang namanya Lokal Kita ini. Oke, hebat banget. Bisa dijelasin nih Mas nih, startup lokal kita kayak gimana nih sama teman-teman sekalian promosi gitu. Oke, boleh. Jadi startup Lokal Kita ini itu kayak semacam startup yang bergerak di bidang teknologi gitu, terutama di bidang perencanaan dan desain gitu. Jadi kemarin kan kita sempat kena COVID tuh, waktu kemarin tuh agak lama kan. Jadi kan trennya tuh kayak seolah-olah mempermudah, memperdigitalkan semua aspek gitu kan, semua dipercepat, semua diringkas lah pokoknya. Jadi kayak orang mau pergi kemana dipercepat, orang mau bikin sesuatu dipercepat. Jadi kita pengen orang mau bikin output rencana, bikin desain 3D segala macam, kita percepat prosesnya dengan cara yang lebih gampang, dengan kayak satu klik bisa langsung jadi gitu. Tuh gitu. Guys, yang mau bisa langsung nih hubungi Mas Asraf. Boleh. Buat kalian yang serba instan sukanya, pas banget kan ya Mas? Boleh ya. Oke, aku mau tanya nih Mas, banyak nih teman-teman yang nanya, emangnya struggle-nya apa sih kalau bikin startup kayak gitu? Struggle-nya tuh kalau orang bikin startup yang pertama adalah waktu adalah uang, itu yang pertama. Jadi sebisa mungkin kalau awal-awal tuh kita cari partnership yang emang kita udah solid dari awal, kayak kita tuh open minded banget kan. Terus abis itu ya udah kita kayak ngerintis cari pendanaan. Nah kemarin kebetulan alhamdulillahnya Lokal Kita itu lolos pendanaan yang 11 Maret Startup yang semesta itu. Oh, lolos semesta guys, keren banget. Oke, mantap banget Mas. Terus ya, awal-awal tuh harus belajar apa sih Mas untuk buka startup? Yang awal-awal tuh kan startup kan hitungannya bisnis juga kan, bisnis yang digital gitu. Jadi kita harus benar-benar kayak melek teknologi, sama kita harus jago bisnis gitu. Pokoknya kita di salah satu bidang keilmuan nih. Yaudah kita tekuni sampai kita bisa bilang jago di bidang itu gitu. Yaudah nanti kalau kita udah jago, kita bakal ngeliat peluang-peluang kayak, oh ini ada yang kurang nih. Kenapa kita gak buat cara supaya lebih simple? Kita jual jasa di situ gitu. Jadi fitur-fitur kita nyari peluang sama ngatasin permasalahan-permasalahan itu gitu. Oke, tuh guys, pintar-pintar cari peluang. Nah, peluang itu penting banget kan ya. Nah, ini bisnis pertama ya Mas? Iya, bisnis pertama yang legal. Hebat banget, bisnis pertama udah langsung gede ya Mas. Alhamdulillah. Kalau sebelumnya itu yang nggak legal tuh apa tuh? Oh, rahasia. Oke. Pernah
nggak sih Mas, ini kita kayak namanya startup pasti ada jatuh bangunnya kan Betul. ya. Nah, bisa diceritain mungkin pengalamannya Pak? Jatuh bangunnya mungkin ini apa, karena kita tuh mahasiswa ya, jadi kita ada tanggung jawab yang lebih utama di perkuliahan gitu. Jadi kayak startup tuh kan gak cuma satu orang yang ngurus, ada beberapa anggota gitu. Jadi kita punya kesibukan masing-masing, dan di satu waktu saat kita ingin mencapai salah satu tujuan tuh agak susah karena kita ada kepentingan masing-masing gitu. Terus mungkin untuk cara mengatasinya banyak ini deh kayaknya. Kayak bonding segala macam, lebih merekatkan, lebih sering tukar pikiran. Ya kayak ala-ala kita di teknik gitu kan, kayak lebih sering bonding nongkrong supaya lebih seret gitu. Oke. Tuh. Gimana sih Mas caranya untuk startup Mas tuh dikenal sama orang-orang? Gimana sih brandingnya? Oh, brandingnya. Iya. Ini apa namanya? Yang pertama tuh yang jelasnya kita pakai sosial media. Yang pertama tuh terus dari mulut ke mulut tuh yang kayaknya overpower banget tuh soalnya. Oh, Jadi kita sempat dapat beberapa klien yang mungkin dari dosen, dari developer individu. Dari situ kita udah kayak taruh nama, habis itu ya udah langsung sebar boom gitu. keren banget. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ini Mas pas survive-nya nih. Aduh, survive-nya. Itu. Coba. Survive-nya tuh kalau setiap startup kan beda-beda ya. Mungkin kalau di startupku ini cara survive-nya tuh komunikasi sih. Jadi apa ya? Dia kan kayak hubungan beberapa orang ya. Ya udah kalau cara apa namanya memperkuat hubungan komunikasi gitu. Gitu komunikasi. Oke, sampai sekarang udah dapat berapa banyak investor nih Mas ceritanya? Kalau investor sih yang paling gede dari Semesta itu. Yang itu dapat 25 juta waktu itu. Terus kami ikut lagi yang ini tapi nggak lolos karena kalau dilihat di trennya tuh udah bukan tren teknologi lagi sekarang. Oke, apa tuh Mas? Jadi kalau ini ya buat teman-teman yang mau istilahnya mau buat bisnis yang startup segala macam, kita juga harus ngelihat tren tahun itu apa gitu. Jadi mungkin kalau yang tahun aku kemarin itu lebih kayak teknologi, semua dipermudah, lebih simple lewat HP doang, one touch gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih ke energi dan itu loh kayak apa ya, daur ulang, kayak menghasilkan manfaat sesuatu gitu. Oke. Bukan teknologi lagi. Jadi kayak reuse, Nah, iya gitu. recycle gitu ya. Kayak SRE gitu-gitu lah pokoknya. Iya, oke. Ini kan banyak ya teman-teman teknik juga nih Mas yang mau tahu nih, kok bisa sih Mas lulus Semesta itu kan susah gitu. Gimana? Aduh, gimana ya? Boleh diceritain ke teman-teman gimana caranya sampai dapat pendanaan yang lumayan besar ya itu. Yang pertama tuh paling penting tuh mentor sih. Jadi kita harus punya mentor yang benar-benar kayak kuat dan bisa support kita banget. Yang pertama tuh startup kan baru ini tahun ketiga ya. Sebelumnya tuh ada program kayak startup kan bukan Semesta namanya, lupa gitu. Nah waktu itu ada angkatan 18 yang bikin startup namanya Dipetakan. Itu kan lolos juga yang pertama. Dan kita kan kayak ingin juga, pengen deh kayak kakak-kakak tingkat gitu kan. Kita ingin dibikin, kita kayak belajar di mereka jadi mentor kita. Terus kita cari dosen yang benar-benar support di bidang kita gitu. Ya udah kita bimbingan-bimbingan. Terus kita juga, pokoknya jangan menutup diri kalau mau usaha tuh jangan menutup diri gitu. Tanya sana sini segala macam, gimana caranya bikin proposal segala macam. Ya udah kalau kita udah sesuai rules by the book, bisa lolos gitu. Oke, proses bimbingannya berapa lama nih Mas dan sama siapa dosennya kalau boleh tahu ya? Kalau itu waktu itu dosen PWK sih, tapi PWK yang bisnis banget itu, PWK yang cuan-cuan gitu loh. Jadi kayak yaudah ini money oriented gitu. Oh oke, ternyata kayak gitu. Betul. Iya, berarti berapa lama tuh Mas sampai lolos Semesta? Berapa lama? Awal terbentuknya tuh kita nggak ada niatan ke Semesta sebenarnya. Kita kayak iseng nih, kayak bikin platform joki tugas gitu awalnya. Oke. Kok malah keterusan, kok banyak ini. Ya udahlah sekalian dilegalkan gitu. Ya udah kita rekrut beberapa temen yang kita percaya. Mungkin 10 bulan mungkin dari pendaftaran tuh kita itu iseng lah awalnya, sumpah bener kayak ya udahlah ikut aja lah, dapat alhamdulillah, enggak ya udah gitu. Ya, ternyata Iya. ya. Tapi yang ini gila diseriusin nggak dapet Emang harus langsung spontan gitu Iya. ya, nggak usah serius-serius banget gitu. Di balik usaha ada hoki. Hoki teman-teman ya. Oke, berarti kita boleh di-spill nggak sih Mas pendapatannya nih berapa nih per bulannya? Pendapatan Ada ya. CEO muda di samping saya. Bukan CEO, CPO. Oh CPO. Iya. Salah guys, maaf.
Oke. Kalau pendapatan kita kalau ngerekap per bulan tuh ini ya apa ya, istilahnya kita nggak begitu ngincer apa proyek yang banyak banget, soalnya kita masih ada tanggung jawab di kuliah gitu. Kadang-kadang kalau ada beberapa proyek masuk kita skip dulu gitu, yang mungkin pendapatan by project aja. Oke. Soalnya nggak nentu gitu, kadang-kadang ada masuk nggak dulu, kadang-kadang masuk ya udah gitu. Yang terakhir tuh ada kita dapat proyek di Tangerang. Kita bikin desain rumah. Itu 2 kali, yang kedua tuh rumah, yang pertama juga rumah. Itu sampai bikin RAB, desain segala macam tuh sampai 8 bersih. Oke. Lumayan ya guys, tuh lumayan banget. Cuma 2 minggu padahal. 2 minggu udah dapat segitu, keren banget. Terus kalau proyek terbesar yang pernah ditanganin gitu, apa tuh? Mungkin yang itu ya, yang besar, ini ya besar dalam arti cuannya, sama ada satu lagi besar kalau kita tuh partner kita gede gitu. Iya, yang partner gede aja deh. Kita pernah dikontrak sama Pemkot Kabupaten Sragen. Pemkot loh langsung. Kita bikin output rencana sistem pengelolaan persampahan Kabupaten Sragen. Keren. Oke, itu kan kalau dari pengalaman Mas udah punya startup ya, masih kuliah itu kan keren banget. Coba ya, sekarang aku mau tanya fun fact-nya nih dari Masnya. Aduh. Katanya orang asal mana? Asal Lombok. Asal Lombok, tapi jago bahasa Jawa. Nah, site-site lah ya. Oh, Sakit. gimana itu? Aduh. Bisa. Awalnya, ya itu kan asli Lombok. Waktu ke Solo tuh agak susah nyesuaiinnya karena culture-nya kan beda tuh. Lombok tuh nggak ada pakai aku kamu gitu, pakainya saya. Oke. Jadi kayak agak belibet gitu awal-awal kan. Culture shock ya. Culture shock gitu awal-awal. Terus jarang banget ada Lombok kan. Akhirnya ya udah karena kita sekarang lagi di tempat orang, kita nyesuaiin gitu, belajar bahasa Jawa segala macem. Akhirnya 1 semester ya udah pasti gitu. Semua yang kasar, yang halus, yang tengah-tengah gitu. Keren banget. Parah, keren banget. Tapi Mas, untuk penyesuaian kayak gitu kita beradaptasi itu tuh penting gak sih dalam membangun startup gitu kita? Penting banget itu, penting banget. Soalnya kalau startup tuh kan biasanya kan kayak ada istilah startup namanya tuh winter is coming gitu. Jadi ketika si winter udah datang pasti startup bakal apa ya? bakal itu kayak apa ya namanya, redup gitu lah. Startup tuh kayak redup timbul nggak gitu loh. Jadi cara yang survive itu kayak kita harus ngikutin isu-isu terkini gitu. Kita jangan kayak berpatokan kita punya satu bidang gitu terus, harus ada inovasi terus gitu. Oke, berarti kita harus update ya guys. Betul. Oke, kayaknya udah cukup nih Mas waktunya kita tanya-tanya Mas Ashraf. Thank you banget ya Mas udah nyempetin waktunya ke sini. Say hi dulu, say bye. Kita udah. Oke, bye-bye teman-teman teknik.